Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Purbokinasi, MPM 20110800161 dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas C semester 5. Di sini saya akan menampilkan hasil laporan dari mata kuliah studi kasus anak dan remaja dengan dosen pengampu saya, Ibu Eka Putri Ramadhani MGZ, yang berjudul tentang studi kasus antar pelajar SMA, yaitu tawuran antar pelajar SMA. Saya cukupkan perkenalan diri saya. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tawuran. Tawuran merupakan perkelahian antar dua pihak sesama pelajar. Tawuran antar pelajar yang masih duduk di bangku pendidikan. Tawuran tersebut adalah salah satu kenakalan pada anak remaja, yaitu termasuk dalam studi kasus pada anak dan remaja. Tujuan yang dilakukan peneliti terkait masalah tawuran pada pelajar adalah agar para pelajar menyadari bahwa tindakan tersebut adalah tindakan asusila atau tindakan yang tidak pantas oleh seorang pelajar. Tawuran antar pelajar di lingkungan sekolah tentunya menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para korban, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang, karena tawuran mengakibatkan mengganggunya keamanan dan ketertiban sekolah. Berikut metode atau teknik yang akan digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik pencatatan. Lalu alat yang digunakan adalah dengan menggunakan alat tulis dan juga menggunakan alat dokumenter yang berupa foto. Berikutnya adalah analisis. Analisis yang dalam terhadap akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab tawuran antar pelajar. Secara umumnya dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama, faktor internal pelajar, yaitu sebagai remaja, yang tidak lepas dari aspek-aspek psikologis yang melingkupi kehidupannya sebagai remaja. Yang kedua adalah faktor eksternal, dari luar diri remaja, yang berupa kondisi dari lingkungan keluarga, sosial, dan juga di sekitar remaja tersebut. Berikut langkah-langkah studi kasus pada anak dan remaja. Yang pertama adalah diagnosis. Beberapa penyebab tawuran antar pelajar diantaranya adalah penyebab tawuran yang pertama, yaitu karena remaja atau pelajar tersebut sedang mengalami krisis identitas. Identitas merupakan pencarian jati diri remaja, sehingga identitas tersebut masih dicari oleh remaja. Yang kedua adalah remaja kurang memiliki pengendalian diri dari dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang konsisten. Penyebab terakhir adalah saling ejek-mengejek antar pelajar dengan aksi pemalakan di fasilitas umum, diantaranya di jalanan dan di angkutan umum. Prognosis. Tawuran dapat memberikan dampak pada perkembangan psikologi pelajar, dan dampak bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk kepribadian yang penuh dengan tindakan kekerasan. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang frustasi karena tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yang disebabkan rasa takut akibat segala aksinya tersebut. Yang ketiga adalah mudah stres karena tekanan
ketegangan yang dialaminya, sehingga membuat kondisi mental pelajar dan tidak mampu menjalani aktivitas seperti biasanya. Yang terakhir adalah menimbulkan keresahan dan traumatik pada masyarakat, sehingga muncul rasa tidak percaya dan rasa takut, tidak berani berhadapan dengan kelompok pelajar. Lalu ada treatment atau solusi pencegahan tawuran antar pelajar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan memandang masa remaja merupakan periode storm and rage periode atau topan dan badai, di mana gejala emosi dan tekanan jiwa sedang gencar dialami, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang. Maka pelajar itu sendiri perlu mengisi waktu luangnya kegiatan yang lebih bermanfaat dan dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya, seperti contohnya mengikuti kursus, berolahraga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, belajar, dan melakukan hobi yang diingin atau disukai. Yang kedua adalah treatment dari keluarga atau dari orang tua. Yang kedua adalah treatment dari keluarga. Yang pertama adalah pengasuhan anak secara baik, penuh kasih sayang, disiplin, membedakan hal yang baik dan buruk, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menciptakan suasana yang hangat dan bersahabat, sehingga anak tersebut membuat anak tersebut betah di rumah dan selalu rindu pulang ke rumah. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Yang keempat, memperkuat nilai moral dan beragama pada anak dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah melakukan pengawasan anak dalam menonton film yang berisikan tindakan kekerasan dan melakukan pemilihan permainan video games yang cocok dengan usianya. Yang terakhir adalah dari pihak sekolah. Yang pertama adalah mengadakan kurikulum pendidikan yang baik dan bisa mengembangkan potensi anak dalam berpikir, beretika, dan baik dan berkeyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjalin komunikasi dan koordinasi yang terpadu antara pihak sekolah dengan peserta didik bersama-sama, mengembangkan pola penanggulangan dan penanganan kasus, dan bisa juga mengadakan acara pertandingan atau kesenian di antara sekolah. Yang terakhir adalah melibatkan aparat kepolisian. Juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai dampak dan upaya yang perlu dilakukan agar dapat menanggulangi tawuran, dan ikut andil dalam menanggulangi tawuran seperti melakukan penempatan petugas di daerah rawan guna untuk pemantauan terhadap tawuran, juga melakukan razia pada remaja dan juga melakukan razia pada pelajar membawa senjata tajam. Yang terakhir adalah follow up. Tindakan yang dilakukan oleh sekolah terhadap masalah tawuran antar pelajar adalah, yang pertama adalah membuat peraturan sekolah dengan tegas. Yang kedua adalah memberikan pendidikan anti tawuran. Pelajar diberikan pemahaman tentang cara menghancurkan akar akan penyebab tawuran dengan melakukan tindakan-tindakan
tanpa kekerasan. Jika terjadi suatu hal tanpa kekerasan, jika terjadi suatu hal, selalu berperilaku sopan dan melaporkan rencana pelajar-pelajar Badung yang merencanakan penyerangan terhadap pelajar sekolah lain. Yang terakhir adalah kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Dengan saling kenal mengenal, karena sering bertemu dan berinteraksi, maka terjadi masalah, tidak akan terjadinya tawuran antar pelajar. Namun, dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Demikian yang dapat saya sampaikan dari topik tawuran antar pelajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.